teknologi, fakultas matematika, dan ilmu pengetahuan alam, berkualitas dan berkarakter, bertaraf internasional. Perkenalkan, nama saya Rit Beruga, salah satu dosen di program studi S1 Kimia, jurusan Kimia pada kelompok bidang keilmuan Biokimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mula Warman. Sebagai seorang dosen, saya memiliki tugas pokok Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran dan pendidikan, kemudian penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Biokimia Medisinal, dengan bobot mata kuliah 2 SKS yang diajarkan pada semester 6. Adapun kajian pada mata kuliah tersebut meliputi sejarah dan ruang lingkup biokimia medisinal serta hubungan biokimia medisinal dengan bidang ilmu lain, kemudian karakteristik atom penyusun senyawa obat dan hubungannya dengan sifat fisika kimia senyawa obat, interaksi obat dengan reseptor melalui ikatan-ikatan kimia, hubungan struktur kelarutan dan aktivitas biologi, interaksi obat dengan membran sel, tinjauan ulang anatomi dan fisiologi sel neuron, kemudian asetilkolin sebagai pembawa pesan pada sistem syaraf kolinergik, aktivitas senyawa penghambat syaraf kolinergik, penggunaan senyawa penghambat syaraf kolinergik dalam kondisi patologis, glaukoma, miastenia grafis, dan penyakit Alzheimer. Jenis-jenis antibiotik dan mekanisme kerja antibiotik, mekanisme kerja obat anti diabetes, dan kerja obat anti kanker, kemudian proses bioaktivasi, bioinaktivasi, dan biotoksisitas dalam metabolisme obat, kemudian perubahan metabolik obat akibat reaksi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis dari gugus-gugus fungsi obat, dan kemudian reaksi konjugasi, asetilasi, dan metilasi dari gugus fungsi obat yang dikaitkan dengan aktivitas biologi serta rancangan obat. Capaian pembelajaran mata kuliah ini memahami dan menguraikan bidang ilmu biokimia medisinal dan karakteristik atom penyusun senyawa obat, kemudian menjelaskan ikatan kimia yang terlibat dalam interaksi obat reseptor, memahami dan menguraikan hubungan struktural, kelarutan, dan aktivitas obat, serta interaksi obat dengan membran sel, kemudian memahami anatomi dan fisiologi sel neuron dan asetilkolin serta aktivitas senyawa penghambat syaraf kolinergik, dan kemudian menjelaskan dan menguraikan mekanisme kerja senyawa antibiotik, anti diabetes, dan anti kanker, menguraikan proses bioaktivasi, bioinaktivasi, dan biotoksitas dalam metabolisme obat serta pengaruh reaksi kimia terhadap metabolit obat. Lalu menjelaskan reaksi konjugasi, asetilasi, dan metilasi dari gugus fungsi obat serta memahami dan mempresentasikan hasil penelitian dari artikel ilmiah terpilih. Dalam pelaksanaannya, strategi pembelajaran yang digunakan mengacu pada pendekatan DIA, yaitu delivery, di mana penyampaian materi dilakukan secara sistematis dan terarah sesuai dengan capaian pembelajaran. Kemudian interaktif, yaitu menekankan pada interaksi antara dosen atau pengajar dengan mahasiswa serta dengan sumber belajar untuk menciptakan suasana belajar yang komunikatif dan partisipatif. Dan yang terakhir adalah asesmen, yaitu untuk mengukur pencapaian mahasiswa melalui evaluasi baik dalam bentuk tugas maupun aktivitas lainnya. Mode pembelajaran yang diterapkan adalah project based learning yang menekankan pada pemecahan masalah melalui proyek yang dirancang bersama-sama atau secara kolaboratif. Skema penilaian yang digunakan mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Mula Warman. Dalam pengajaran ini menggunakan skema 1, yaitu dengan bobot ujian tengah semester sebesar 15%, ujian akhir semester sebesar 25%, proyek PJBL sebesar 25%, tugas 25%, serta aspek efektif sebesar 10%. Perkuliahan dilaksanakan secara hibrid, di mana tatap muka langsung sebesar 60% dan secara daring melalui platform Zoom dan Mula Warman Online Learning System serta Google Meet maksimal sebesar 40%. Koordinasi kelas dan sharing informasi secara informal didukung dengan penggunaan WhatsApp Group. Berikut saya akan menampilkan salah satu sesi pengajaran saya, yaitu pengajaran pada pertemuan ke-9
yang membahas materi tentang jenis-jenis antibiotik dan bagaimana mekanisme kerja dari antibiotik tersebut. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini pada pertemuan ke-9 kita lanjut materinya, dan pada kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis antibiotik dan bagaimana mekanisme kerja dari antibiotik. Tentu dari adik-adik semua sudah tahu tentang antibiotik ya, atau sudah pernah lihat, atau malah sudah pernah mengkonsumsi, minum gitu ya, lagi sakit gitu. Jadi menargetkan bakteri tanpa merusak sel inang. Nanti kita lihat kenapa bisa bakteri antibiotik itu menargetkan bakteri tanpa merusak sel inangnya. Kemudian yang kedua, spektrum. Antibiotik itu memiliki spektrum yang luas maupun yang sempit. Luas itu artinya mungkin adik-adik kenal yang namanya bakteri gram positif, bakteri gram negatif, yang membedakan antara satu bakteri dengan bakteri yang lain. Jadi antibiotik itu bisa berspektrum luas, artinya dapat menghambat atau membunuh bakteri baik dari bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Kemudian spektrum sempit itu artinya dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri jenisnya hanya gram positif atau hanya gram negatif. Yang ketiga, karakteristik utamanya adalah resistensi, di mana bakteri dapat mengembangkan resistensi. Kita lanjut ke jenis-jenis antibiotik. Jadi antibiotik itu dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama itu adalah berdasarkan struktur kimia. Seperti yang kita lihat di sini, salah satu contohnya adalah beta-lactam. Jadi ini adalah antibiotik golongan beta-lactam, di mana dari struktur kimianya itu memiliki ciri khas, yaitu ada cincin beta-lactam di sini ya. Jadi contohnya di sini ada penisilin, ampicillin, dan amoxicillin. Karakteristik ini yang membuat golongan antibiotik beta-lactam itu memiliki efek antibakteri. Azithromycin, ada clarithromycin, ada azithromycin. Di mana dari strukturnya, kalau ada yang bisa lihat di sini, ini terbentuk dari ada cincin lakton, ya, ada cincin lakton, di mana atom karbonnya itu jumlahnya lebih dari 10 ya, 12 sampai 20 nanti dicek lagi ya, tapi kalau dilihat dari strukturnya ini itu lebih dari 10, dimana struktur senyawa utamanya ini terikat pada satu atau lebih gula dioksida, glikosida. Kalau dilihat dari namanya dan struktur senyawa-senyawa yang ada di slide ini bisa dilihat di sini bahwa pasti ada glukosamin, glukosa. Jadi ada ikatan glikosidik. Ya, ada yang bisa bantu saya untuk menunjukkan yang mana ikatan glikosidiknya? Siapa yang bisa? Silakan Dr. Asma. Bagian mana? Streptomycin yang ini sama ini. Oke. Benzamycin Ya. dan ini. Kalau kanamycin yang antara gula ini dan ini terus ini. Oke. Benar? Oke. Selanjutnya golongan antibiotik tetrasiklin. Tetrasiklin adalah senyawa kimia yang memiliki 4 cincin hidrokarbon yang saling terikat satu sama lain. Kalian bisa lihat di sini, contohnya di sini ada tetrasiklin sendiri, kemudian ada doxycycline dan minocycline. Kemudian jenis antibiotik berdasarkan spektrum kerjanya, ada yang spektrum sempit, ada yang spektrum luas. Tadi di awal saya sudah jelaskan apa itu spektrum sempit, apa itu spektrum luas ya. Jadi di spektrum sempit ini ada contohnya yaitu penisilin G. Ini efektif untuk bakteri jenis gram positif. Sementara untuk polymyxin ini adalah salah satu contoh antibiotik yang berspektrum sempit yang hanya efektif terhadap bakteri gram negatif. Oke.
Oke. Selanjutnya yang berspektrum luas contohnya adalah tetrasiklin dan kloramfenikol. Kedua senyawa ini atau antibiotik ini efektif untuk bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Selanjutnya jenis antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya yaitu yang terdiri dari bakteriosidal dan bakteriostatik. Di mana bakteriosidal ini artinya dapat membunuh bakteri secara langsung. Contohnya di sini ada penisilin, kemudian ada aminoglikosida. Selanjutnya yaitu bakteriostatik, yaitu bakteri yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri. Contohnya di sini adalah tetrasiklin dan makrolida. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi mekanisme kerja antibiotik. Jadi antibiotik itu dapat bekerja di berbagai tempat di bakteri. Pertama yaitu menghambat dinding sel bakteri. Bahwa dinding sel bakteri itu adalah bagian dari struktur bakteri yang menjaga integritas bakteri tersebut dari tekanan osmotik. Mungkin ada yang tahu tekanan osmotik itu apa? Perbedaan tekanan di dalam dan di luar sel. Ya, jadi dia menjaga itu. Jadi ketika ini dihambat dinding selnya atau dirusak dinding selnya, maka yang terjadi adalah sel bisa rusak. Jadi yang pertama mekanisme kerja antibiotik itu adalah menghambat dinding sel bakteri. Kalau kalian lihat di sini ada bakteri gram positif dan gram negatif. Jadi perbedaannya di dinding selnya itu adalah di bagian peptidoglikan yang ungu ini. Ini adalah komponen utama dari bakteri. Ya, kalau di gram positif ini ada berlapis, kemudian di gram negatif ini hanya satu. Dan peptidoglikan ini memegang peranan penting di dalam menjaga keutuhan atau kestabilan atau integritas dari dinding sel tersebut. Di mekanisme ini ada dua golongan antibiotik ya yang saya kasih contoh di sini, di mana kedua bakteri antibiotik ini bekerja di dua jalur ya, di dua jalur yang berbeda. Yang pertama yaitu beta lactam dengan cara mengikat protein pengikat penisilin pada bakteri. Jadi protein pengikat penisilin ini kebanyakan ada pada bakteri yang membantu pengikatan silang dari peptidoglikan ini gitu. Nah, ketika ini diikat maka peptidoglikan tidak bisa membentuk ikatan silang yang mengakibatkan sel bakteri mengalami lisis atau pecah sehingga menimbulkan kematian. Kemudian glikopeptida ini bekerjanya di ujung rantai prekursor dari peptidoglikan. Jadi kalau tadi di beta lactam ini mengikat PBP-nya bakteri, kalau di glikopeptida ini dia mengikat ujung rantai prekursor dari peptidoglikannya gitu. Tapi sama-sama menghambat pembentukan dinding sel bakteri karena mengganggu peptidoglikan. Oke, selanjutnya menghambat sintesis protein. Jadi yang perlu kita ketahui adalah bakteri itu adalah termasuk jenis sel prokariot. Jadi di sini ada sel prokariot, di sini ada eukariot. Jadi eukariot itu kayak manusia gitu ya, mamalia gitu. Prokariot ini termasuk di dalamnya adalah bakteri gitu. Dia memiliki subunit ribosom yang berbeda. Itulah tadi mengapa di karakteristik utama dari antibiotik itu ada yang pertama selektif. Yang selektif yang dia gimana tadi? Menghentikan bakteri tanpa merusak sel inang karena dia memiliki struktur yang berbeda sehingga dia hanya menghambat tumbuhan dari bakteri. Nah, antibiotik yang berperan di dalam penghambatan sintesis protein ini saya kasih contoh sini ada tetrasiklin dan dari golongan antibiotik makrolida. Makrolida dan kloramfenikol, di mana tetrasiklin dan aminoglikosida ini menghambat di subunit ribosom P30S, sementara makrolida dan kloramfenikol ini menghambat di subunit ribosom 50S gitu, sehingga nanti di 50S ini perpanjangan protein itu akan terhenti karena adanya penghambatan translokasi atau transpeptidasi. Kemudian mengganggu sintesis asam
nukleat. Kita tahu bahwa asam nukleat berupa DNA dan RNA itu sangat penting dalam pertumbuhan atau dalam proses sintesis protein. Nah, di sini ada dua golongan senyawa ya yang berperan dalam mengganggu sintesis asam nukleat. Fluksasид ini menghambat atau mengganggu sintesis asam nukleat pada tahap replikasi dengan cara menghambat kerja dari DNA dirase. Ini adalah salah satu DNA polimerase yang berperan di dalam proses melilit atau pembentukan double helix dari DNA dan juga untuk pembukaan double helixnya itu untuk proses replikasi. Dan kemudian yang kedua itu adalah rifampisin. Rifampisin ini bekerja untuk menghambat RNA polimerase pada proses transkripsi. Nah, di mana di proses transkripsi ini awal dari sintesis protein. Selanjutnya mekanisme berikutnya yaitu mengganggu jalur metabolik esensial. Kita lihat di sini selain dinding sel, menghambat sintesis asam nukleat, sintesis protein juga menghambat sintesis folat. Di mana sintesis folat ini atau asam folat ini sangat penting sekali di dalam proses sintesis purin dan perimidin yang digunakan juga dalam proses sintesis protein. Ada dua mekanisme di dalam penghambatan asam folat atau sintesis asam folat. Yang pertama itu adalah antibiotik menang atau berkompetisi dengan para aminobenzoic acid. Ini adalah substrat dalam pembentukan asam folat. Jadi antibiotik akan berkompetisi dengan PABA ini. Jika menang maka asam folat ini tidak akan tersintesis. Jalur yang kedua adalah menghambat enzim yang digunakan atau berfungsi di dalam proses untuk menghidrolisis PABA menjadi asam folat. Jadi ada dua jalur. Yang pertama berkompetisi dengan PABA. Jika di bagian menang maka proses sintesis asam folat itu akan terhenti atau tidak terbentuk. Dan yang kedua yaitu pada level enzim. Jadi menghambat enzim yang digunakan atau berfungsi di dalam hidrolisis PABA untuk sintesis asam folat. Oke, yang berikutnya yaitu merusak membran sel bakteri. Di mana sel membran ini semi permeable ya. Jadi tempatnya makanan dan nutrisi atau lain-lainnya untuk bisa masuk ke dalam sel. Di sini ada polimixin, salah satu antibiotik yang berperan di dalam mengganggu atau merusak sel membran dari bakteri. Ya Bu, jadi karakteristik utama dari antibiotik itu ada 3. Yang pertama, antibiotik ini dapat bersifat selektif. Jadi dia hanya menargetkan bakteri tanpa merusak sel inangnya. Yang kedua, antibiotik ini dia berspektrum. Jadi memiliki spektrum luas dan sempit. Kemudian yang ketiga, ada karakteristik utama dari antibiotik yaitu resistensi. Jadi dia bakterinya dapat mengembangkan resistensi itu. Berikutnya yang kedua, apa yang membedakan antara golongan antibiotik beta-lactam dan makrolida? Siapa yang ingin menjawab? Silakan Asma. Baik, untuk perbedaan antara golongan antibiotik beta-lactam dan amida, makrolida untuk beta-lactam sendiri itu dia memiliki struktur khas, yaitu terdapatnya cincin beta-lactam, di mana lactam ini terdiri dari struktur lactam dan amida. Dan untuk betanya sendiri itu amida di posisi kedua sehingga disebut dengan beta-lactam. Selain itu beta-lactam juga memiliki efek antibakteri. Sedangkan untuk makrolida, struktur makrolida itu yang memiliki cincin besar dan atom karbonnya terdiri dari mungkin lebih dari 1. Ngasih tugas, ini tugasnya kolaboratif ya, jadi kalian bisa kerjasama. Jadi nanti ini adalah satu jurnal, kalian bisa download dari sini. Kalau nggak nanti saya upload di WA ya. Nanti tugasnya adalah kalian mereview jurnal ini, kemudian mencari informasi-informasi apa saja yang kalian peroleh dari jurnal ini, gitu. Paham ya? Ada pertanyaan mengenai tugas ini?
kita akan diskusikan mengenai tugas ini. Dan terima kasih untuk kehadiran adik-adik semua. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.